Saya Cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Nah, hal inilah yang menjadi pro kontra, di mana banyak netizen itu yang bilang, apa bener dia cicitnya langsung? Mbah Priok sendiri atau Habib Hasan dikenal pada tahun 1756 pergi ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun sayangnya perjalanan kedua kalinya beliau itu menuju Jawa melalui jalur laut mendapat banyak rintangan. Salah satunya adalah ketika kapal yang ditumpanginya itu menghadapi armada Belanda dengan senjata lengkap. Kapal mereka dihujani meriam, namun ajaibnya tetap bisa selamat. Tapi ya sayang memang takdir, ketika ombak besar datang, kapal tersebut hanyut dihantam gelombang. Alhasil Mbah Priok sama saudaranya ini hanyut ke semenanjung yang pada saat itu belum ada namanya. Dan Mbah Priok itu ditemukan meninggal dunia, sementara saudaranya masih selamat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di segmen DIMJ. Belakangan ini di dunia lagi berkembang isu-isu tuh, kayak BBM naik, BBM naik, BBM naik. Loh, nggak, maksudnya tuh kayak Persatuan Dukun Indonesia, Pesulap Merah, Habib Jindan, dan bahkan nih, ada seorang pria nih dari Bekasi yang mengaku Dewa Matahari. Seorang pria mengaku sebagai Dewa Matahari meresahkan warga Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Salah satu ajarannya adalah melarang umat Islam untuk sholat. Hah, maksudnya gimana bang? Ya nanti kalian langsung lihat aja deh. Berikut adalah videonya. Dulu itu sempat beredar meme di Bekasi, katanya sebelah kota Bekasi itu langsung matahari saking panasnya. Kerjaan siapa coba itu? Nah, entah ada hubungannya apa enggak. Apa jangan-jangan seorang pria itu terinspirasi dengan hal ini hingga mengaku menjadi Dewa Matahari. Jadi guys, beberapa waktu lalu jagat dunia maya, khususnya warga Banten nih, dihebohkan dengan seorang pria yang mengaku sebagai Dewa Matahari. Natrom namanya, alias Ayah, membuat gempar setelah pria berusia 62 tahun itu dilaporkan ke pihak kepolisian. Kasus itu berawal dari laporan 3 orang nih mantan karyawan villa punya si Natrom tuh. Jadi mereka ngelapor ke seorang ulama di Bayah. Dalam laporannya, 3 orang itu bilang kalau Natrom itu pernah mengaku sebagai Dewa Matahari ke salah satunya. Di mana awalnya si Natrom ini beli tanah di desa Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak. Nah, disitulah diduga awal ajaran dari Dewa Matahari itu. Dan berdasarkan informasi, jadi ajarannya Natrom ini diduga melarang sholat serta tidak boleh mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ada informasi itulah yang membuat warga ini menjadi resah hingga tokoh agama setempat pun langsung turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini. Untungnya juga pihak berwajib ini dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di mana lalu menurut penelusuran dari MUI, Natrom ini tidak merekrut secara terbuka gitu, terang-terangan, melainkan para pengikutnya itu direkrut secara perlahan. Jadi para pengikutnya ini kayak minta bantuan, terus langsung dibantu dengan cara misalnya bercocok tanam. Habis itu baru dedikasi ajaran yang dianut tuh, Dewa Matahari. Artiannya bulat ini ada 2. 1 bagaikan matahari, 2 bagaikan bulan, berikut gendang juga. Setelah dilaporkan ke polisi, akhirnya dilakukan tuh penyelidikan dan penelusuran lebih lanjut. Ternyata dalam hasilnya ditemukan indikasi gangguan kejiwaan bagi yang bersangkutan.
Nah, setelahnya agar tidak menimbulkan keresahan nih bagi warga, Natrom itu dilakukan pembinaan lah kayak keagamaan dan juga dilakukan pengobatan medis dari penyakit yang diderita yang bersangkutan. Belakangan ini lagi viral banget nih sosok Habib Jindan. Ente kadang-kadang Masukin. Ente kadang-kadang ente. Nama lengkapnya adalah Habib Salim Jindan Al-Habsyi, asal Palembang, di mana dia tuh sempat statement kalau dia itu mempunyai garis keturunan atau cicit lah dari salah satu ulama besar di Indonesia, Mbah Priok. Saya cicit daripada Keramat Tanjung Priok. Oh, oke. Nah, hal inilah yang menjadi pro kontra, di mana banyak netizen itu yang bilang, apa bener dia cicitnya langsung? Mbah Priok sendiri atau Habib Hasan dikenal pada tahun 1756 pergi ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun sayangnya perjalanan kedua kalinya beliau itu menuju Jawa ya melalui jalur laut mendapat banyak rintangan. Salah satunya adalah ketika kapal yang ditumpanginya itu menghadapi armada Belanda dengan senjata lengkap. Kapal mereka dihujani meriam, namun ajaibnya tetap bisa selamat. Tapi ya sayang memang takdir, ketika ombak besar datang, kapal tersebut hanyut dihantam gelombang. Alhasil Mbah Priok sama saudaranya ini hanyut ke semenanjung yang pada saat itu belum ada namanya. Dan Mbah Priok itu ditemukan meninggal dunia, sementara saudaranya masih selamat. Mbah Priok lalu dimakamkan gak jauh dari lokasi jenazahnya ditemukan. Nah, untuk menandakan makamnya, jadi diberiin kayak nisan berupa dayung dan Priok. Nah, ini juga lah yang diduga menjadi asal muasal nama Mbah Priok. Nah, kita balik lagi ke Bang Jindan nih. Jadi Bang Jindan ini muncul ketika pesulap merah itu lagi rame-ramenya ribut dengan Gus Samsudin. Saat itu polemik antar dukun itu kayak makin memanas gitu guys. Muncul tuh satu persatu dukun yang mengaku memiliki kesaktian dan menantang pesulap merah agar mereka itu dapat membuktikan kesaktiannya. Termasuk satu diantaranya adalah Jindan. Nah, karena viral tuh video Jindan di podcast Dr. Richard Lee yang mengundang kegemasan dari netizen nih. Istilah kata, jikalau kalian menonton video ini, Saya menantang Marsnya pesulap merah, anti tembak jarak 2 meter ya. nah, dari situlah guys, awal video Bang Jindan ini beredar. Nah, kemarin kalau nggak salah gue ngeliat, Bang Jindan ini baru bikin lagu sama Dennis. Nah, sekarang jadi pertanyaan netizen mungkin, jadi Bang Jindan ini sebenarnya Habib, dukun, apa rapper? Nah, kemarin itu kan lagi rame juga tuh tentang pesulap merah yang membongkar trik-trik perdukunan di Indonesia. Tapi kalian tahu nggak guys, dulu udah pernah ada juga loh orang kaya pesulap merah. James Randi namanya, keturunan Amerika Kanada. Nah, dia ini merupakan seniman sekaligus pesulap yang dipuji tuh di dunia internasional. Tapi dia dikutuk juga tuh oleh sebagian orang karena emang dia itu mendedikasikan hidupnya untuk membongkar trik paranormal di zamannya. James Randi bersikeras kalau sihir itu cuma didasarkan pada trik sulap dan tipu daya visual doang. Udah banyak tuh orang-orang yang dibongkar triknya. Salah satu yang paling terkenal adalah James Heydrich, seseorang yang mengaku dirinya itu cenayang yang mampu memutar pensil dan membuka buku tanpa menyentuhnya. Banyak penonton TV tuh yang terpukau akan aksi dari James Heydrich ini, tapi nggak sedikit juga ya yang nggak percaya tuh sama aksi-aksi dia di TV. Hingga dalam sebuah acara TV, James Heydrich ini benar-benar dipermalukan oleh James Randi. Ini namanya sama-sama James ya. Dalam sebuah acara TV nih, ketika James Heydrich ini lagi pamer kekuatannya tuh, dia bisa menggerakkan buku dan juga pensil tanpa memegangnya. Si produser TV itu nggak bilang-bilang kalau James Randi ini bakal datang di tengah-tengah acara. Nah, akhirnya muncul tuh James Randi. Di situ James Heydrich kayak kaget gitu lah ngelihat ada James Randi karena kan produsernya nggak bilang-bilang gitu loh. Di situ langsung lah James Randi menantang agar James Heydrich ini membuktikan sekali lagi kalau dia emang punya kekuatan supranatural gitu loh. Dia harus melakukan aksinya tapi dengan satu syarat. Jadi ada styrofoam yang ditempel di sekitarnya.
Dengan kalang kabut, akhirnya James Hydrick ini menyetujui tuh tantangan dari James Randi. Nah, pas dilakuin ternyata buku-buku sama pensilnya itu nggak gerak sama sekali guys. Disitulah penonton yang tadinya sempat terpukau langsung mikir, loh jangan-jangan dari tadi ini trik doang lagi. Disitulah James Randi ini bilang kalau dilakuin sama James Hydrick itu bukanlah kekuatan cenayang, tapi ya trik sulap doang. Jadi menurut James Randi ini dilakukan dengan cara hembusan mulut atau hidung. Entah TV zaman dulu ini kurang terang apa gimana ya, karena penonton itu ya dibuat nggak aja. Ternyata ini hanya trik tiupan dari mulut sama hidung doang. James Hydrick pun merasa ditelanjangi pada saat itu, karena kan dia ngaku punya kesaktian gitulah. Ternyata itu hanya trik saja. Tapi ya biasalah di situ James Hydrick ini alasan ya kalau styrofoam itu bertentangan dengan kekuatan supranaturalnya. Well, gimana alasan dari James Hydrick menurut kalian? Bisa banget komen di bawah. Nah, itulah kisah pesulap merah yang pernah hidup juga duluan di zamannya. Itu dia guys episode DMJ pada kali ini, dimana berita-berita yang lagi happening ya. Semoga ada juga nih informasi yang bisa kalian ambil dari apa yang gue bawain pada kali ini. Terus kalau misalnya kalian pengen dukung konten DMJ, komen yang banyak di bawah guys, dan kasih tau gue juga enaknya besok kita bahas apa lagi di DMJ. Gue rasa cukup demikian DMJ pada kali ini. Jangan lupa mampir ke Instagram gue, Drill Aditya, TikTok gue juga Drill Aditya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.